untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka kita menjalani ibadah puasa yang ke-10 hari ini, mudah-mudahan selalu dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Lalu Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rahimahullah. Mengawali perjumpaan kita ini, mari kita masukkan di hati, kita nisbatkan Allah, kita nafikan makhluk, terutama diri kita. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang Maha Mengetahui gaib dan yang nyata. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Dialah Allah yang Maha Tinggi. Dialah Allah yang Maha Suci. Dialah Allah yang Maha Sejahtera. Dialah Allah sang pemelihara keamanan. Dialah Allah sang pemelihara keselamatan. Dialah Allah yang Maha Kuasa. Dialah Allah yang Maha Perkasa. Maha suci Allah di apa saja mereka bersekutu. Dialah Allah yang Maha Mencipta. Dialah Allah yang Maha Mengadakan. Dialah Allah yang Maha Membentuk rupa. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah, bertasbih terus seluruh isi langit dan bumi. Dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Mari kita letakkan keagungan Allah dari hati, keluarkan selain Allah, Allah. Kebesaran keagungan kita keluarkan. Kebesaran harta kita keluarkan dari hati. Kebesaran rumah bagus kita keluarkan. Kebesaran kebun sawah ladang kita keluarkan dari hati. Kebesaran mobil mewah kita keluarkan dari hati. Mari kita hanya letakkan keagungan Allah. Yakin siapa yang mampu terus meletakkan keagungan Allah di hatinya, maka dia termasuk orang yang akan terlindung oleh Allah. Rahmat mahal sangat. Kita tidak masuk surga karena sholat ibadah kita, karena rahmat Allah. Bapak ibu yang nanti mau pergi haji, intip itu rahmat. Ketika masuk ke Masjidil Haram, lihat itu Ka'bah, lototi. Masuk ke Masjidil Haram, paling tidak tahiyatul masjid, apalagi tawaf. Kata ulama, satu hari di Masjidil Haram itu turun 120 rahmat. 20 rahmat untuk yang memandang Ka'bah, 40 rahmat untuk yang sholat tahiyatul masjid, 60 rahmat untuk yang tawaf. Saya menyampaikan sengaja ini karena kita jamaah Indonesia. Jamaah Indonesia itu Masya Allah, ya, mudah-mudahan di sini hari hajinya semua memang mencari rahmat itu. Ya. Mahal. Kita jangan pergi umroh, pergi haji terus ke mall ya. Ya karena apa itu penjaga toko di sana itu bahasa Indonesia pintar-pintar. Ya. Murah-murah bagus, murah-murah bagus. Tengok kan. Oh berarti ini orang Indonesia paling suka belanja. Majelis rahimahumullah. Setelah kita agungkan Allah, kita muliakan Allah, kita besarkan Allah, mari kita terus
aturkan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena pengorbanan beliau lah baginda Rasulullah SAW, Islam ini bisa sampai di sini. Kita, masya Allah, bersyukur Allah pilih kita menjadi umat beliau, umat akhir zaman, umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Majelis 50. Ada 3 nabi yang minta lagi hidup pada Allah untuk menjadi umat baginda Rasulullah SAW. Yang pertama baginda Musa alaihissalam mohon pada Allah supaya diturunkan lagi, lahirkan lagi sebagai umat Rasul. Kemudian baginda Ibrahim alaihissalam juga mohon. Ketiga baginda Isa alaihissalam mohon pada Allah supaya dilahirkan kembali sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kata ulama, Nabi Musa tidak dikabulkan. Kemudian baginda Ibrahim dikabulkan sedikit saja. Nama beliau diabadikan di tahiyat salatnya umat baginda Rasulullah. Salat Ibrahim, salawat Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, baginda Isa insya Allah nanti menjelang kiamat beliau akan turun sebagai manusia, bukan sebagai nabi, tapi beliau punya tugas khusus untuk membunuh Dajjal bersama Imam Al-Mahdi. Kemudian sekarang kenapa Nabi Musa juga mohon kepada Allah untuk minta jadi umat Rasulullah SAW? Kata ulama, baginda Musa itu ada terkesan dengan keberuntungan umat baginda besar Muhammad SAW yang beliau tidak dapat, kita ini yang dapat, kata beliau. Jadi satu riwayat ketika beliau dipanggil Allah di Bukit Tursina, ini perintah dakwah untuk mendakwahkan Firaun. Ketika itu kata ulama, Nabi Musa berdialog dengan Allah. Beliau sampaikan, ya Allah, adakah hambamu yang kau muliakan seperti hamba sekarang ini? Kata Nabi Musa. Beliau merasa dekat dengan Allah. Adakah hambamu yang kau muliakan selain hamba ini? Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama, menjawabnya bukan dengan tidak atau ada. Jawaban Allah kepada pertanyaan bagian Musa itu, hai Musa, ketahuilah bahwa jarak dirimu dengan diriku, kata Allah, dihijab oleh 70 hijab. Satu hijab, kata ulama, 500 tahun perjalanan. Antara hijab yang satu dengan hijab yang lain juga 500 tahun perjalanan. Kalikan sekian jarak Allah dengan Nabi Musa, tapi Nabi Musa masa dekat ketika itu. Tapi ketahuilah Musa, kelak hijab ini akan aku angkat hanya untuk umat kekasihku Muhammad SAW, yaitu pada bulan Ramadan. Ketika Nabi Musa, ya Allah, sekarang turunkan bulan Ramadan, ya Allah. Tidak, itu hanya untuk umat kekasihku Muhammad SAW. Kuntum khairu ummati linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tu'minuna billah. Kamu sekalian umat yang terbaik, yang dilahirkan, dihadirkan ke tengah manusia untuk mengajak kepada ketakwaan dan beriman kepada. Ini tugas kita. Jadi nanti ibu-ibu bapak sekalian, kalau berangkat dari rumah ke masjid itu tidak boleh nunduk-nunduk lagi. Jadi dai itu ya, bukan sombong gaya, bukan. Lihat kiri kanan. Mungkin ada saudara kita masih duduk di gardu. Kalau kita akrab dengan dia, kasih kode saja, tunjuk arwah atau kasih kode takbir. Faham ya? Itu minimal itu. Dalam posisi status apapun kita punya kewenangan. Harus dilakukan. Ibu-ibu yang cerdas. Ibu-ibu, kata ulama, tidak dianjurkan, tidak dilarang ke masjid atau ke musola. Ibu-ibu lebih afdol sholat di kamar yang paling dalam di rumah. Ibu-ibu. Tapi bapak-bapak wajib ke masjid. Saya katakan wajib. Kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah sholat di rumah.
Sejak beliau perintah sholat, sejak dia mulai hidupkan amalan sholat berjamaah di Masjid Quba, sampai wafatnya beliau tidak pernah sholat di rumah. Jadi ibu-ibu yang cerdas, saya katakan, apabila ibu-ibu menyuruh mengingatkan suaminya, ipar lakinya, anak lakinya, mertua lakinya, saudara lakinya, atau orang laki yang tinggal di hunian rumah, itu ibu-ibu kalau cerdas, satu orang saja yang disuruh ke masjid, kemudian datang dia ikut berjamaah, ibu ngodong pahala. Upah ibu sholat sendiri rumah satu, upah nyuruh 25 kalau sholat sir, 27 kalau sholat zahar. Zuhur asar itu 25 bu. Ingatkan, suruh berapa saudara lagi yang bisa disuruh ke masjid, kalikan kali sekian, ibu ngodong pahala. Kalau sholat isya, maghrib, subuh itu jahat, imamnya pakai suara, itu 27 kali lipat, 27 kali lipat. Nah kita bapak-bapak, jangan sholat sendiri di rumah. Itu wanita itu yang sholat di rumah itu. Maaf, kalau memang kita pencinta bagi Rasulullah, sholatnya di masjid, sholatnya di musola. Bapak-bapak, kalau kita laki-laki sholat di rumah, ya, cuma satu, walaupun 5 sholat cuma 5. Tapi kalau bapak-bapak sholat di masjid, tadi zuhur 25, asar 25 kali 2, maghrib, isya, subuh 27 kali 3, 150 tambah 81, 131 pahala, derajat pahala. Di rumah 5, 126 pak selisihnya. Masa mau kita rugi ambil yang sedikit? Pahala memang gaib, enggak kelihatan. Dosa gaib, enggak kelihatan. Kubur gaib, neraka gaib, surga gaib. Tapi baginda Rasul Muhammad SAW sudah diberikan lihat, sudah diperlihatkan oleh Allah. Ini lupa surga, ini lupa neraka, ini lupa kubur, ini lupa pahala, ini lupa dosa. Ini masalahnya. Nah supaya besok kita masalah di kubur enak ya. Masya Allah. Majelis rahimahullah. Tidakkah hidup kita di dunia ini ibarat kita melewati gua yang panjang ya, kemudian kita sedang menuju ujung gua yang jauh di sana. Di sana ada cahaya. Ulama pesankan, orang cerdas pesankan, siapa yang lewat di gua itu, kalau dia tidak mengambil sesuatu, dia rugi. Dia mengambil sedikit rugi, mengambil banyak rugi. Ini apa makna rugi? Tidak ambil memang rugi, ambil sedikit rugi, ambil banyak kok rugi. Maka berjalan seorang sambil berpikir, tidak ambil rugi, ambil sedikit rugi, ambil banyak rugi. Kok repot-repot? Jalan saja saja. Kosong melopok sampai ujung gua yang terang-terang, ya, bawa diri saja. Nah, orang yang kedua sambil berpikir dia jangan tidak ambil rugi, ambil sedikit rugi, ambil banyak rugi. Nah, sebagai tanda saya di gua ini lah, dia teratur kaki satu batu kecil, dia buat batu, dia masukkan di kantongnya. Nah, dia bawa sampai ujung gua, dia lihat, ya Allah ya Tuhan, ternyata emas. Menyesal, mau kembali ke nggak bisa. Nah yang ketiga ini, mudah-mudahan jamaah sholat al-asar yang ketiga ini, para ibu saya, berjalan kita di gua menuju ujung gua yang terang-benderang. Tidak ambil rugi, ambil sedikit rugi, kok ambil banyak rugi. Paling saya penuhkan jubah saya penuhkan kantong saya, bawa ada sambil membungkuk bawa beban saya sambil jubah. Ya Allah ya Tuhanku, mas, kenapa saya enggak ambil teredam aja pulang? Begitulah nanti di saat kita sudah masuk di jamaah, bukan lagi ada rumah, tapi mereka rumah ada memanfaatkan sisa umur Ramadan yang ada ini. Kalau kemarin 10 rahmat, besok 10 ke depan nanti ya mendapat maghfirah, ampunan Allah. Katakan rahmat itu masanya
semifinal atau babak penyisihan. Nah, Maghfirah 10 malam kedua ini babak semifinal. Ya, nanti 10 hari terakhir itu final. Nah, kita mohon, kita harap mudah-mudahan kita bisa jadi juara-juara semuanya. Amin. Ya. Allah sudah tegaskan dalam satu makna hadis qudsi, puasa itu pahalanya Allah sendiri yang putuskan. Kalau amalan yang lain itu sudah jelas ada takarannya, ya. Bisa sampai 7 kali lipat. Tapi kalau puasa itu Allah langsung, ya. Maka itu mari kita cek anggota keluarga kita, satu hunian rumah kita. Jangan sampai tidak ada yang tidak puasa. Jangan sampai. Sebab puasa ini memang, ya katakanlah saya segar, ya. Tapi karena puasa lapar, masuk ke dapur, diam-diam, keluar dari dapur, pura-pura lemas, kayak sakit. Itu Allah saja tahu. Puasa. Maka itu, ya. Kembali sedikit saya, ya. Puasa kita yang utama jadi sholat. Sholat ini tiang ada. Kalau sholat kita lemah, kalau bahasa lokal ganjil, ya, itu Rasulullah itu menerima perintah sholat ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ya. Al-Quran Allah turunkan 22 tahun 2 bulan 20 hari kalau nggak salah kata ulama. Tapi sholat saking mulianya dia tiang agama, Allah undang beliau bagian Rasulullah ke Mustawa. Nah ini sholat tiang agama. Nah, ada satu peristiwa di Isra Mi'raj di Mustawa katanya. Sampai di Sidratul Muntaha, Jibril bilang, ya Muhammad, saya yang bisa angkat kau sampai di sini. Kenapa tidak terus? Oh, kalau saya terus terbakar sayap saya. Untuk di Mustawa tercapai. Ya. Malaikat yang paling dekat sama Allah tidak berani ke sana. Tapi betapa mulianya baginda Nabi Rasulullah SAW. Pejabat Challenger lapisan bajanya sekian untuk menahan panas. Kemarin siapa yang pecah itu? Bagaimana badan mulia baginda Rasulullah SAW? Jibril katakan, kamu sini ke sana. Kalau aku ke sana terbakar saya. Maka baginda Rasulullah sendiri menghadap Allah. Ketika mau masuk ruang Mustawa, riwayat itu menegaskan, baik dia membuka sandalnya. Allah tegur, kenapa kau membuka sandal? Oh, hamba belajar dari Musa ketika kau panggil di Bukit Tursina, kau suruh buka sandal. Oh, itu Musa yang perlu. Kalau sekarang saya yang perlu kita. Maka masuklah bagian Rasul ke ruang Mustawa. Kata ulama, sekilas Allah tunjukkan di ruang itu sudah ada seorang pemuda yang gagah berada di ruang sekilas. Baru beliau menerima perintah sholat. Nah, selesai terima perintah sholat, jumpa dengan Jibril lagi, itu yang ditanyakan. Ya Jibril, tadi di ruangan itu ada orang saja, orang muda. Siapa dia itu? Itulah dia ahli masjid. Ahli masjid, hatinya terpaut dengan masjid, kesehariannya di masjid, bukan di masjidnya saya, di masjid yang lain. Kami ketika dia bekerja atau ke pasar, dia akan ke masjid yang terdekat di mana dia berada. Ahli masjid, ya. Majelis syukur Allah. Kalau kita bicara agama ini, masya Allah, sampai jadi tulang Pak, ada habis. Ya. Tapi bagaimana kita saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling menolong untuk keselamatan kita di dunia sementara sangat, dan di akhirat yang pasti kita akan bersama. Pasti dan pasti, yakin Bapak Ibu sekalian. Maka itu saya mohon maaf atas segala penyampaian kekurangan, dan saya harapkan dari tadi ibu-ibu, ya, cerdas, ingatkan keluarga lagi. Kalau bisa, jangan jadi wanita, harus pasti. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan dalam apa yang benar dari Allah SWT, apa yang kurang dari kelemahan saya, untuk sempurna majelis bagi kita dengan doa majelis.
Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kayaknya di kompleks ikut isi.